Swastiastu, Raja Wengi. Raja Wengi. Apa itu ndak ada obatnya? Ndak ngerti Pak Jero. Ya, Apa yang ndak ada obatnya? itu sirane ini ya banget ya lempu. Hah? Uyang-uyangan terserang trending itu win sininga. Abang dokter saraf orang itu sangat ada obatnya. Abang ke dokter saraf orang sing ada obatnya. Serandang serendeng udah berapa lama? 1 tahun pun. 1 tahun serandang serendeng. Ada gemetar nggak kaki tangannya? Gemetar. Gemetar. Oh berarti Parkinson berarti. Cara vertigo itu trending. Serandang serendeng vertigo tapi Parkinson. Parkinson tapi vertigo yang tenungning no. Apa namanya? Sininya biar mau gini ya Pak Jero. Kadang bingung nak ngomong, nak jangkrik, pokoknya macam-macam lah bingung itu. Tapi yang ningah yang itu sendiri yang nak lek. Mau nyenak landing mo? Sendiri. Yang mau nyen kamu nih? Sendiri Pak Jero. Yang mau nyen jangkrik? Tuh cara punya jangkrik gitu. Cara nak pokoknya cara nak ngomong gitu. Saking napi nih ki saking napi. Yang panggung paru. Oh pangkung paro. Nah nampak ya kan? Nggih. Oh coba mani aja begitu nggih dalam sih. Nggih itu mau mekuok dan yang mekuok kan pos. Iya. DJ Bapak ya nih? Iya. DJ Bapak? Bapak? Mana mau? Bapak? Bapak? Nyidanya makan iya gelas oh. Yang? Jemaah iya gelas oh Pak. Baru Pak. Pak Jero. Bapak. Ayo kesulit galanya. Dalam. Adi sing isi lampu kamar gitu. No di ruang tamu soalnya ngoyo. Ya bisnis. Lalu oleh yang kalah saja. Pakung paro Pak di jalan. Di lapu mertu nih. Di jalan kaje. Estetika di penyerasan mengkaji nih Pak Jero. Oh di jalan ini Unang tuh. Di lapu mertu. Oh Pak Jam meme ani mau buat main itu ani kanker serpit tuh. Bapak, ajak kuda kamu menyamu? Aja telu. Mana nih kuda? Mana 2. Bapak, coba ken yang 5 nih kadang. Lima nih bisian. Iya, mani. Ini 5. Coba arahkan ke kamera. Be. Sudah. Bapak beban pikirannya liugati tuh. Iya menep cuma makejang ti kenuange gitu. Depresi bapak nih. Tuh ada bisa bu. Hah? Tuh ada bisa dengar. Karena bebelan ya yang cara HP pengen lagi ngeblank. Sama sekali bos ini. Satu, iya kan apa sembunyi tuh. Jadi apa-apa simpen aja ya di dina gitu.
Nah. Mudah-mudahan benjang boleh pemargi nggih. Coba aliang ieu gelas coba. Weh. Nggih. Benjang mriki nggih. Benjang ke sumber kime. Nggih. Ini 200. Benjang mriki. Nggih. Ya. Nggih, benjang nunas ring ide susunan nggih. Iya, pun. Arahkan ke kamera. Nah, oyongan kamerane. Nah, oyong gitu nggih. Oke. Uapang di muane menek, uapang di sirane, uapang di bongkol kupene, uapang di basangnya jak tangkane, sisanya minum. Oke. Wapang di muane. Di muane menek, pang telu. Uapang di bongkol kupengne, uli budur tuun. Ur telu. Pun. Upemnya. Oh, uapang di bongkol baune di duri pada. Di bongkol. Jadi kau bro? Di bongkol baune ini dah di belakang. Oh, bongkol nih. Uapang di basangne, sisanya minum. Pasang. Sana minum ya? Minum. Semangat Bapak. Semangat ye. Orang lilinan Ariana. Iya Pak Jero. Aduh. Sing ada penyakit sing ada obatnya. Penyakit makanya anak lekat aja obatnya ya. Dia ada penyakit sing ada obatnya. Dokter Sarah pun yang pasien itu tidak ada obatnya ini sudah permanen. Berarti dokter Sarape amun tuh kemampuannya ya sing tadi ngomong gitu sebenarnya. Waktunya ani tolak rumah sakit tuh nih di Banjarasem tuh segar aja nih. Tawang tuh. Iya. Tawang. Sing tawang ya. Ani kanker getah bening tuh tawang. Kurangnya Pak Sine. Kampung Paru. Banjarasem. Dagang jajan nih. Sing tawang tuh. Din mani sebelum mai ngatur ningang cuma nakina panglung pejalannya. Di Tariang Gurung ya? Nggih. Ajak di Penungun Karang. Nggih. Iya Pak Jero. Nggih, semangat ngayen atuana sing tadi sing rungu jan atu dosa tuh. Kalau kita bakti sama Bapak rezekinya gede, bakti dengan Ibu kita diberkati ya. Ya, nggih, Pak Jero. Nggih. Nggih, rayu nggih. Rayu semua. Swastiastu melalui. Swastiastu rahajang wengi semoton sami ampun tadi yang berusaha membantu semoton kita
dari Bangkong Paruk ya. Kebetulan ngechat itu, kasihan katanya sudah tidak ada obatnya, tapi yang saya yakini adalah tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat gitu. Ya. Dan yang saya yakini Raja Wangi Pak Jero dan mengi saya selalu mangde presiden ngaturang ayah. Om Swastiastu. Nggih Haji Gusti Ngurah tiang seside-side istilahnya menolong umat. Kalau seperti tadi pengobatan jarak jauh, tiang tidak pernah minta sepeser pun, tiang ikhlas ngayah seside-side mata tulung mendasar antuk rasa menyama kata. Kakek sage Raja Mengi Rahayu Pak Jero Swastiastu, Rahajang Muali Kak Mangku ring Tabanan. Dumugi kena sarang sinami, salam sama Bu Jero. Kasih tahu Bu Jero jaga kesehatan, sudah posisinya sembuh. Butuh waktu 4 bulan untuk menjaga itu ya. Jadi dari proses pengobatan, masa pemulihan, sekarang masa penyembuhan. Ada regenerasi sel di sana. Sel-sel yang rusak itu akan diregenerasi, akhirnya Astungkare sembuh permanen ya. Nanti tinggal minum ramuan aja, jika sekiranya butuh dikerobokan aja nyari. Karena sebenarnya tubuh kita ini sama kayak mobil, harus di servis berkala. Iputu Sudarpa, salam rahayu Jero negara hadir swastiastu negarawa. Mecap laga di pengkola. Rahayu Pande mentik rahayu serta kena Jero statu presiden menteri tulung ring semeton sane sungkan. Semoga mogi poleh pemargi Astungkare. Intinya begini, kita sebagai makhluk sosial harus selalu berempati kepada orang lain gitu loh ya. Terus juga begini, apa sih sebenarnya gunanya kita hidup ini loh? Kalau kita hidup hanya bisanya mengeluh, menyalahkan orang lain, membuli sesama, sedangkan kita tidak pernah tahu. Sekarang kita bawa motor santai-santai, tiba-tiba di suatu tempat kita tertimpa musibah, kecelakaan, pasti akan ditolong oleh orang-orang sekitar. Tidak perlu harus saling mengenal dulu baru kita menolong. Kakek Saga Astungkare Pak Jero benjang tiang kekerobokan ngambil ramuan, salam rahayu dari Jero istri. Nggih Kak Mangku, salam rahayu muali. Ingat Kak Mangku, kemarin tiang deteksi juga ada sesuatu, tolong dijaga biar bisa ngayah, biar nanti Bu Jeronya sehat, Kak Mangkunya sungkan. Jangan sampai ya. Banyak-banyak minum air, jaga pola makan, jaga pola pikir. Dulu kan bebannya anaknya jauh, istrinya sakit. Nah sekarang istrinya sudah sembuh, anaknya jauh juga, biar nggak kepikiran, biar fokus ragane karyo kenten. Mangde sami sekadi Kak Mangku bisa ngayah, bisa ngempu cucu kan kendan. Contoh kayak hari ini kan ya, hari ini
ada semeton kita yang ya sempat curhat lah, saya tidak punya pegangan, pengen sekali punya pegangan gitu, ya bisa kerja apa gitu ya, otomatis juga kebetulan ada mobil yang dijual, saya lihat ya udah saya kasih dia untuk pegangan gitu. Jadi biar sama-sama saling membahagiakan gitu. Makanya saya tadi baru aja malam ini saya baru ambil mobil tuh, biar bapaknya itu ada pegangan. Karena apa? Indahnya kita saling menolong gitu. Yan Suarma Rahayu Jero ganteng, astagfirullah suksma Rahayu pi demen teh orang ganteng. Aduh, dali beganteng nih. Ini bok nih sinali kengkenang kan ini pengkung dini. Coba jumunin masalah. Jek cengir kan yuk. Coba jumunin deh. Kan tambah ganteng apa? Kakek saja, inggih, semua wajar inggih semangat. Jadi dia jelaskan sedikit ya. Tubuh manusia itu sama dengan mesin diesel. Mesin diesel diciptakan ya dipelajari dari sistem tubuh kita gitu. Jadi mesin diesel dia kuat ya, untuk rusaknya lama. Tetapi sekali rusak komplikasi. Tubuh manusia juga sama. Ya, kalau kita istilahnya tidak rajin servis mobilnya, ya kita akan sakit-sakitan gitu. Gede Sukiarta Suki. Rahayu Jero Swastiastu, Rahayu Muali, semoga kita semua diberkati. Jadi kalau seumpamanya kita mau ya, mau istilahnya berinvestasi kesehatan, nggak fokus ngejar uang aja, nggak fokus stres mikirin masa depan saja, yang harus kita jaga adalah kesehatan kita. Hal yang tersimpel untuk menjaga kesehatan adalah mengurangi makan gorengan, makan buah dan sayur, diseimbangkan buah, sayur, daging atau protein nabati atau hewani kan itu. Terus juga di saat ada sinyal tubuh, sesegera mungkinlah diobati. Sama di saat kita bawa mobil, kalau sudah merasa kok agak goyang, sesegera mungkin dicek, mungkin bannya anginnya bocor. Di saat mobil tarikannya sudah nggak normal, mungkin saja saringannya kotor, mungkin saja itu sinyal bahwa kampas koplingnya sudah aus. Jadi tubuh kita juga sama, apalagi usus kita ya, usus kita yang notabene menjadi sentral ya, mengolah segala, menerima makanan-makanan yang kita masukkan lewat mulut kita. Tentunya ada makanan yang sehat dan yang kurang sehat. Yang kurang sehat contohnya makanan instan atau cepat saji, yang mana dia mengandung pengawet dan perasa, dan kadang-kadang mengandung garam berlebih tuh ya, atau penyedap berlebih. Kemudian kita sering makan gorengan. Nah, coba sekarang kita beli gorengan nih, terus kita kepal begini gorengannya, terus kita lihat di tangan kita akan nempel minyak ya. Nempelnya minyak ini juga mengganggu proses metabolisme tubuh atau proses penyerapan atau pengiriman nutrisi makanan gitu. Nah sekarang coba kita bayangkan, kita makan ABCD setiap hari, ABCD dari kecil kita sampai umur 40 tahun tidak pernah diservis, ya sudah bisa dibayangkan kalau sama seperti tendon air atau bak mandi yang tidak pernah dibersihin, gimana? Lumutnya banyak kan,
Nah, tubuh manusia juga sama. Nah, kalau sudah usus kotor, sama dengan kalau sudah tendon kotor, berarti otomatis selangnya kan ikut kena kotoran. Pembuluh darah kita kan ikut kotor. Jika kotornya terus nempel, akan terjadi penyempitan pembuluh darah. Nah, bahayanya adalah pembuluh darah kita ada yang kecil-kecil yang berada posisinya di seputaran jantung sama otak. Makanya kalau pecah pembuluh darah di daerah kepala memicu stroke. Kalau pecah pembuluh darah dekat jantung ya serangan jantung. Itu. Bagaimana caranya investasi kesehatan? Yang jelas minum secukupnya 8 gelas. Ya. Terus juga makan secukupnya. Tidak boleh sampai kelaparan atau menunggu lapar sekali atau sering terlambat makan dan atau makannya terlalu kenyang. Kalau kita makannya terlalu kenyang akan menekan banyak organ. Apalagi habis makan langsung tidur. Bahaya sekali. Habis makan langsung mandi, bisa stroke. Ya. Enggak boleh. Semua ada aturannya. Habis berhubungan badan dengan pasangan, banyak minum air juga nggak boleh. Habis olahraga, banyak minum air juga nggak boleh ya. Di saat kita berkeringat, ya, minum airnya cuma sekali aja. Udah. Segitu aja. Karena di dalam ini sedang panas dia. Nanti kalau sudah hilang keringatnya, baru boleh minum glek. Tuh. Jadi kenapa sih Pak Jero sering live dan memberikan edukasi? Pangsing ada nak gelem? Yen besing ada nak gelem kan Pak Jero nya sepian pasien nih. Yen Pak Jero bersepian pasien kan bisa menikmati hidup. Bisa kumpul-kumpul sama keluarga, bisa bermain ke rumah teman dan keluarga, bisa jalan-jalan dengan keluarga. Makanya Pak Jero sering memberikan edukasi tentang kesehatan agar semakin banyak semeton yang paham tentang kesehatan, agar semakin banyak semeton memahami bahwa penyakit yang ditunda-tunda untuk diobati akan memperparah dan memperburuk keadaan itu. Makanya ramuan jeruk balan hilal itu wajib diminum semua orang karena dia sifatnya membersihkan usus dan pembuluh darah. Dia sifatnya mencegah stroke. Dia juga membantu membersihkan usus, pembuluh darah, paru-paru, ginjal, aliran darah jantung dan aliran darah di daerah kepala. Kemarin ada laporan bahwa setelah minum ramuan saya, kepalanya dia nggak bisa disentuh, alias sakit saat disentuh. Kenapa itu terjadi? Karena sedang terjadi proses penggodokan atau pembersihan plak-plak yang nempel di pembuluh darah. Nah mungkin saat itu terlalu kotor, akhirnya ada efek sakit. 2 hari setelah terus minum ramuan saya, ditelepon lagi, Pak Jero sekarang sudah tidak terasa sakit dan kepala terasa ringan. Jadi begitu. Pak Jero, mana bisa 2 ramuan bisa mengobati segala penyakit? Pasien saya yang 3 tahun lalu pun dan pasien saya yang 2 tahun lalu pun masih merindukan ramuan Pak Jero, masih sering beli. Kenapa? Apakah mereka bodoh? Apakah mereka gila? Tidak, karena mereka sudah merasakan langsung efeknya. Itu sama kayak orang-orang yang berobat ke jeruk balan hilal. Kenapa dia terus datang dan terus datang? Dia sudah sembuh, datang bawa tetangga. Dia sudah sembuh, bawa mertua. Dia sudah sembuh, bawa bapaknya. Dia sudah sembuh, bawa teman-temannya. Artinya itu karena ada bukti.
kebetulan beliau berjodoh sama saya gitu. Banyak nih pasien-pasien saya mantan pasien parah akhirnya jadi tour leader. Tour leader itu dalam artian mereka banyak bawa pasien. Jadi sekali lagi ya, ada banyak hal yang harus kita pahami, yang mana agar kita tidak sakit. Contoh nih kayak kemarin ada pasien yang berobat tapi saya lihat istrinya yang parah. Terus saya bilang, "Bu, tolong jangan makan jeroan, kacang-kacangan." Ternyata hobinya dia makan jeroan, keripik-keripik apa namanya itu ya, perut itu loh, apa namanya itu, usus, keripik usus dimakan. Bukannya tidak boleh makan itu, tapi kalau kita sudah uzur, sudah umur 50 tahun ke atas, kalau bisa jangan ya. Eling tekening awak, tahu dirilah kita. Kalau kita sudah merasa tua, makanya harus serba terbatas dan lengkap. Buah, makan sayur, makan gorengan secukupnya saja, makan kacang-kacangan seperlunya saja, makan daging merah secukupnya saja gitu ya. Bukan berarti tidak boleh makan keripik, boleh, tapi jangan terlalu banyak gitu ya. Swastiastu buat yang baru bergabung ya, selamat malam ya. Semoga kita semua diberkati. Cuaca malam hari ini di Sumber Kima Sungkare sejuk ya. Tadi siang sempat hujan datang dan pergi ya. Jadi tetap saya ingin mengajak teman-teman Sami, marilah kita isi kehidupan ini dengan hal-hal yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semua pendosa kan, kita semua papa, kita semua tempatnya salah dan dosa serta lupa. Tapi kita semua diberikan hak yang sama untuk menjadi lebih baik dari kemarin. Itu pun kalau kita mau ya. Tuhan tidak pernah memilih dan memilah pada umatnya yang mau belajar menata dirinya.
sebaik-baiknya manusia pasti ada keburukannya. Seburuk-buruknya manusia, sejahat-jahatnya manusia pasti punya sisi baiknya gitu ya. Untuk semeton sami ya yang mungkin mau bertanya-tanya seputaran kesehatan, masalah kehidupan, masalah apa saja, silahkan. Siapa tahu saya bisa memberikan wejangan, edukasi atau solusi sebagai jalan kedamaian, kesembuhan. Intinya ayo kita berinteraksi, berbagi ilmu gitu. Ya, karena semua orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Seorang nelayan dia punya kelebihan cara mendayung sampan, mencari titik-titik ikan, ya istilahnya menjadi apa namanya ya, kalau lautan kan kadang-kadang ada badai itu, penakluk ya, menjadi penakluk di lautan. Jadi mereka pintarnya di sana karena semua orang pintar, semua orang punya kelebihan. Kalau petani dia juga punya ilmu pertanian yang luar biasa. Bahkan kalau bisa di compare ya, seorang sarjana pertanian pun akan kalah dengan petani ulung yang notabene kalau petani ulung itu dia belajar dari berproses dan dari pengalaman, dari kesalahan dia belajar, dari kegagalan dia belajar. Nah kalau sarjana pertanian mereka belajar dari buku, itu belajar dari buku akhirnya menjadi sebuah teori. Itu tidak jelek juga ya, karena perlunya adanya persilangan atau perkawinan antara pengalaman para petani dan teori yang dipelajari para sarjana, para insinyur. Itu karena semuanya penting.
terus semeton. Kadang-kadang harus ngecek HP kan. Sudah jam berapa nih? Agak ngantuk Pak Jero. Udah jam setengah 11. Tujuh nih, agak ngantuk nih. Bagaimana lagi? Rutinitas Pak Jero setiap hari ya. Pagi ngayah, kadang-kadang Astung Karu sore sudah selesai, kadang-kadang pagi ngayah sampai malam baru selesai. Intinya di saat kita melakukan sesuatu, lakukan dengan hati agar kita tidak capek batin dan capek raga ya. Jangan juga mengeluh, santai gen. Itu pasien dari Holland kena kanker otak, kanker paru sama kanker lambung. Sudah ada kebaikan yang luar biasa. Dia bilang sudah tidak merasakan sakit lagi. Swastiastu, Arta Mardika, selalu semangat. Selalu semangat. Semangat selalu.
tapi dereng mesare atau mati kerjanya. Belum bobok, tiang belum mandi lagi. Tadi gimana ya itu Pak Jero tuh ya, main tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba ada jalan, tiba-tiba pengen bantu orang gitu kan, tiba-tiba di saat ada orang yang bilang pengen punya pegangan biar ada pekerjaan gitu, jadi kasihan kan. Akhirnya Pak Jero berpikir kenapa tidak Tuhan memberikan jalan kepada tiang untuk bisa membantu sesama kan gitu. Jadi beliau itu dulu waktu saya masih kecil, masih kecil, dia anak buah ibu saya kan. Sekarang beliau udah umur, udah bisa kerja berat, ya bisanya ditransportasi, ya minta ya curhat dah, pengen punya pegangan. Nah, kebetulan tadi lihat ada mobil yang dijual, ya saya coba, saya tawar, deal langsung, ya saya telepon, Pak ini ada mobil kalau mau pakai pegangan silahkan, saya bilang gitu. Intinya Bapak senang, saya senang gitu. Kalau Bapak setuju saya bayar, saya bilang gitu kan. Hanya dicek mobilnya, bapaknya suka. Saya juga udah tidak punya bapak kan, bapak saya sudah meninggal, jadi saya ingin mencurahkan, bisa membahagiakan orang tua kan gitu. Walaupun bukan bapak kandung saya, beliau curhatnya begitu, jadi itu merasa PR buat saya gitu. Akhirnya itu secara tiba-tiba, spontanitas, hari ini saya beli mobil untuk beliau gitu, jadi biar ada di bawah gitu kan ya. Nah, jadi saya anggap ini rezekinya beliau. Nah, saya beli mobil ini biar ada beliau dipakai kerja gitu. Nah ini mobilnya ya, saya beli untuk bapak itu biar ada pakai kerja, ya lumayan lah kita membantu kan. Nah, mobil Avanza biar ada dipakai kerja katanya. Nah itulah maksud saya, ayo kita belajar peduli sama orang lain, bukan sibuk membuli orang lain gitu loh. Kalau kita bisa berbuat sesuatu untuk orang lain, hal yang positif, kenapa sih kita harus malah sibuk berusaha menyakiti perasaan orang? Nah jadi sekarang bapak itu senang tadi kesini sama istrinya, bilang Bapak biar ada pekerjaan, biar bisa untuk bekal tua kan gitu. Jadi tidak ngasih cuma-cuma, jadi dia ada pegangan untuk ya transportasi. Jadi intinya marilah kita belajar untuk berempati kepada sesama. Itu kalau Pak Jero begitu. Nah, kemarin bibinya Pak Jero minta agar anaknya dicariin pegangan, elep-long atau apa, ya langsung saya carikan. Minimal dia bisa ada pemasukan kan begitu. Ya sama-sama diuntungkan sih kan begitu ya. Namanya aja dipakai kerja, timbang uangnya habis pakai judi. Jadi inilah yang ingin saya tularkan kepada semeton sami. Ayolah kita belajar berempati yang positif, bukan malah sibuk membuli orang kan gitu. Bukannya sibuk mencari kelemahan orang, kesalahan orang. Kalau kita ada saudara yang salah ya kita ingatkan. Kalau ada orang saudara kita yang salah ya kita maafkan. Kalau ada saudara kita yang salah ya kita
ingatkan, bukan malah sibuk menertawakan kelemahan orang. Kan tidak ada untungnya. Dengan membuli sesama kan tidak ada untungnya. Paling cuma bisa ketawa sesaat, merasa senang bisa menyakiti perasaan orang. Kalau saya beda, seside-side kalau bisa membantu, lebih baik saya yang membantu. Tuh, bagaimanapun caranya. Jadi gitu semeton. Saat kita salah, cepatlah minta maaf, ya. Di saat ada orang minta maaf, cepatlah diberi maaf. Jika kamu bisa membantu sesamamu, bantulah semampumu, ya. Jadi kebahagiaan saya adalah di saat saya bisa membantu orang lain. Jadi kebahagiaan saya adalah di saat saya bisa di hidup ini bisa berguna untuk orang lain. Mungkin itu alasan Tuhan memilih saya, karena Tuhan tahu katir man sini Pak Mekel ya jero. Oh itu ya, katir di Pak Mekel ya. Kan panane Pak Mekel nganten. Katir kena live di statusnya ya kundangan di Pak Mekeli. Picang sibuk ngayah yang kena singidang ilah-ilah.
tak bisa kemana-mana. Jadi pengayah tu tak bisa kemana-mana. Utama ayah yang saya utamakan. Kata nak ke depan ya, manusia serba bisa ya gitu. Dia selalu sigap kalau untuk pas metonan ya. Kadang-kadang ayah dari geria kadang. Kayaknya udah pada tidur semedon-semedon ya yang lain ya. Ya memang cuaca hari ini agak gimana ya, agak enak ini untuk tidur slide ya. Di kalau gitu Pak Jero mohon izin dulu, mau mandi dulu. Devianisa Yulianti baru bergabung. Selamat malam, swastiastu. Semoga selalu diberkati. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Salam rahayu, Om Santi Santi Sendal. Pak Jero izin istirahat dulu nggih.